Speaker saya. Nggak usah. Nggak usah. Oh ya. Oh. Soalnya dari sini. Ah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta majelis ilmu pada pagi hari ini. Tak lupa selawat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi dalam majelis ilmu kita yang akan kita lanjutkan pembahasan mengenai kitab Al-Muyassar. Untuk itu kepada Ustadz Ahmad Ansori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa, para santri kami siap yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan kelas kami siap masih pada pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah hampir sampai di pertengahan kitab ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Karena kata para ulama yang man tsabata nabat. Siapa yang konsisten dalam belajar, tapi kalau kita belajarnya setengah-setengah ya kan, baru pertengahan kitab kita selesai, baru sepertiga kitab kita kemudian desain ya kan. Maka kapan kita akan menjadi penuntut ilmu? Kapan kita akan mendapatkan ilmu kalau seperti itu ya? Mungkin waktu itu tidak akan berulang atau kesempatan itu tidak berulang yang kedua kali. Maka kesempatan kali ini kita gunakan, kita syukuri, kita pun kajian kita untuk hari Ahad ini cukup meruput ya, di pagi hari ya. Tadi ketika saya berangkat ke sini ya, banyak sekali orang-orang di jalan pada jalan-jalan, pada jogging ya. Ya, barangkali jadwal kajian pagi ini harus menyita jadwal joggingnya teman-teman sekalian atau para santri sekalian. Ya, tapi insya Allah ini bagian daripada kesabaran menuntut ilmu ya. Jika kita ikhlas dan kita bersabar karena Allah, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min, kata Nabi. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Ini bagian dari perjuangan kita untuk ilmu, dan ini baru perjuangan yang atau pengorbanan yang sangat rendah, atau bukan sangat rendah ya, perjuangan yang sangat ringan untuk demi ilmu ya, demi ilmu yang dengannya kita bisa faham agama Allah Subhanahu wa taala, faham ayat-ayat Allah, faham sabda Rasulullah, faham cara beribadah kepada Allah dengan benar ya. Para pemirsa, para santri kami siap dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya di halaman 34, halaman 34, pembahasan tentang marfu'atul asma, isim-isim yang marfu'. Namun sebelum kita mengawali pelajaran, kami ingin murojaah. Kami ingin mengajak para santri sekalian untuk mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya ya. Jadwal mengulang saat ini, jadwal murojaah saat ini kelompok 12 ikhwan dan akhwat. Mohon bersiap ya, kelompok 12 ikhwan dan akhwat. Kita mulai dari yang ikhwan dulu. Kita mulai dari saudara Muhammad Raid Akram. Muhammad Raid Akram. Ya. Suara jelas ya? Jelas. Nah, Mas Raid tolong disebutkan 5 adawatun nasibah. Apa Ustaz? Sebutkan 5 adawatun nasibah. Huruf-huruf yang nasab. 6. An, lan, idan, kai, lam kai. Khalas, barakallahu fiik. Mas Raid. Berikutnya Mas Naufal, Pangestu Sandroto.
Mas Noval Pangestu Sandroto. Wujud ya. Mas Noval hadir. Belum respon. Mas Noval. Hadir Ustaz. Nah, kelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mas Noval, tolong disebutkan adawatul jazimah yang tujzam fi'lan wahidan. Yang apa? Tujzam fi'lan wahidan. Menjazmkan satu fi'il. Satu aja kan Ustaz? Tiga-tiganya. Nanti. Ida, idma, sama Yang tujzam fi'lan wahidan ya, yang menjazmkan satu fi'il. In, idma, dan ma. Oke, in, idma. Itu dua ya. Dua. Yang satu fi'il aja. Yang satu itu la, terus lam ya, lamma sama alam. Mumtaz. Lam, alam, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Berikutnya Mas Rian Wibowo ya. Mas Rian sudah hadir? Belum ya? Kita beralih ke Mas Gatot Susilo. Hadir, Ustaz. Mohon bersiap Mas Gatot ya. Baik. Mas Gatot, tolong disebutkan tanda i'rabnya af'alul khamsah. Sebutkan tanda i'rabnya af'alul khamsah. Tanda marfu'nya apa, mansubnya apa, majzumnya apa? Marfu'nya dengan thubutu nun, mansubnya dengan hadfu nun, majzumnya. Barakallahu fiik. Masyaallah, Mas Gatot. Kita beralih sekarang kelompok 12 yang terakhir, Mas Muhammad Syatir. Belum ada. Baik. Belum hadir ya. Baik, kita beralih sekarang ke kelompok akhwat nomor 12. Kelompok 12 akhwat. Siap. Mulai dari Mbak Fatian Nisa Gita Nurul Ihsanti. Belum hadir. Baik, belum hadir. Kita beralih kepada Mbak Ekta Surya Fikriyani. Wujud. Nah. Siap ya Mbak Ekta? Halo Mbak Ekta. Baik. Mbak Ekta, tolong disebutkan dua macam la. La nafiyah, la nahiyah. Ya. Apa yang dimaksud dengan la nahiyah itu? La nahiyah yang melarang, jangan yang la nafiyah yang artinya tidak. Ya, mumtaz. Barakallahu fiki. Mumtaz. Beralih kepada Mbak Dian Cahyani Abdullah. Belum ada. Belum hadir Mbak Dian. Kita kembali kepada Mbak Sri Setia Wahyu Ningrum. Ada. Baik. Mbak Sri, untuk Mbak Sri pertanyaannya adalah ada 3 macam binaul maldi. Tolong disebutkan Mbak Sri. Tiga macam bina fi'il maldi. Silakan Mbak Sri. Masih tersambung Mbak Sri? Putus ya? Apa Ustaz? Mbak Sri Setia? Ya. Bina maldi Ustaz? Ya. Mabni ala fathi, mabni ala dhammi, sama ala sukun. Sahih, barakallahu fiki. Insyaallah. Mumtaz. Beralih kepada yang terakhir nih, kelompok 12. Mbak Retno Kurniasih. Belum hadir. Ya, sudah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik.
sudah selesai untuk materi murojaahnya, alhamdulillah. Sekarang kita mulai bahasan di halaman 34 ya. Halaman 34. Silakan dibuka pemirsa para santri, halaman 34 ya. Pembahasan kita adalah seputar marfu'atul asma. Marfu'atul asma. Marfu'at ini dia adalah kata jamak. Mufradnya adalah, tunggalnya adalah marfu'. Nah, baik. Tolong disebutkan, ini jenis jamak apa? Yang paling atas ngacung siapa? Belum ada. Tolong tunjuk acak aja panitia. Ini jamak apa? Novel A. Mas Novel A. Bismillah. Ini termasuk jamak muannas salim, Ustaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Jamak muannas salim. Ya. Alhamdulillah masih ingat pelajaran sebelumnya. Ini harus kita ingat terus karena berkaitan. Saling berkaitan antara pembahasan nahwu itu. Kemudian artinya marfu'at itu marfu' al-asma. Ini juga jamak. Jamak adalah jamak dari kata ismun, ya kan? Tolong disebutkan. Ini jamaknya apa kalau yang ini? Tolong tunjuk acak, nah panitia. Yang jarang ditunjuk. Siapa? Akanifi. Akanifi ya. Silakan. Akanifi ikhwan atau akhwat. Mungkin ikhwan ya. Mas Kanifi. Silakan. Mas Kanifi. Jamak apakah ini al-asma? Halo? Mas Kanifi? Belum tersambung. Baik, coba yang lain. Mas Nova Alek. Halo Mas Nova Alek. Jamak taksir, Ustaz. Nah, jamak taksir. Barakallahu fiik, Mas Nova. Mumtaz. Ya, maksudnya ke jamak taksir. Alhamdulillah. Berarti masih ingat pelajarannya. Alhamdulillah. 6. Marfu itu artinya marfu al-asma isim. Artinya marfu'atul asma ini membahas tentang isim yang marfu. Ya. Isim-isim yang marfu. Sebelum kita membahas isim-isim yang marfu, kita sedikit mengulang tentang tanda i'rabnya isim. Ada 3 tanda i'rab isim. Yang pertama marfu. Yang kedua mansub. Yang ketiga majrur. Ya. Kita akan bahas yang ini dulu. Isim-isim yang tergolong marfu itu apa saja? Setelah ini terbahas, kita beralih yang ke ini. Isim-isim mansub apa saja? Ya. Setelah ini terbahas semua, kita beralih ke yang ketiga, insya Allah yang majrur. Isim majrur. Baik. Kita bahas yang isim-isim yang marfu. Isim-isim yang status di kalimatnya marfu. Ya. Apa saja? Ada 7. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim marfu. Sab'atun. Ada 7. Nah, gitu ya. Ada 7. Yang pertama, fa'il. Yang kedua, naibul fa'il. Naib itu artinya wakil. Kalau naibul fa'il itu berarti wakilnya fa'il. Apa itu fa'il? Ini harus dijelaskan di definisi nanti ya. Masing-masing ada penjelasannya, insyaallah. Yang ketiga, mubtada. 4, khabarul mubtada. 5, ismu kana wa akhwatuha. 6, khabaru inna wa akhwatuha. 7, at-tabi' lil marfu'. Ya, jadi ada 7 ya. Fa'il, naibul fa'il, al-mubtada, khabarul mubtada, ismu kana wa akhwatuha, khabaru inna wa akhwatuha, at-tabi' lil marfu'.
Ini ada 7. Coba saya ulangi lagi penyebutannya sambil menghafal ya. Ada 7 isim-isim marfu. Yang pertama fa'il. Kedua naibul fa'il. 3 mubtada. 4 khabarul mubtada. 5 ismu kana wa akhwatuha. 6 khabaru inna wa akhwatuha. 7 at-tabi' lil marfu. Alhamdulillah. Sekarang kita coba bahas yang pertama. Kita akan bahas yang fa'il dulu. Kita bahas fa'il. Baik. Al-fa'ilu. Nah, apa yang dimaksud dengan al-fa'ilu? Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Jadi fa'il adalah ismun marfu'un, isim marfu'. Ya. Fa'il adalah isim marfu'. Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Waqa'a itu artinya yang terletak. Astagfirullah. Waqa'a, saya terjemahkan di bawahnya nih, yang terletak. Nah. Ya, jazakallah ya. Cara menambah kosakata yang paling efektif, tidak memakan tenaga banyak, itu adalah ngaji kitab. Ngaji apa? Ngaji kitab. Seiring semakin banyak jam terbang kita dalam mengaji kitab seperti ini, kitab biasa, ya, itu kosakata kita akan semakin bertambah tanpa terasa, tanpa ngoyo. Dan caranya gimana supaya ngaji kitab kita itu bisa efektif menambah kosakata? Caranya diterjemahkan seperti ini nih. Nah, kosakata asing diterjemahkan seperti ini di bawahnya. Nanti kata-kata seperti ini, kalau kita sudah masuk ke pembahasan kitab yang benar-benar inti ilmu, nanti kita insya Allah membahas fikih, ushul fikih, akidah dan sebagainya. Kata-kata di dalam kitab itu biasanya selalu berulang-ulang. Mungkin dalam satu halaman bisa ditemukan 4-5 kata yang sama. Nah, ketika kita menemukan kata itu berulang di paragraf setelahnya atau halaman setelahnya, tidak usah ditulis lagi. Cukup satu kali nulisnya ketika jadi kita menemukan yang pertama di halaman sebelumnya atau paragraf sebelumnya. Nanti ketika kita menemukan kata yang sama, kita kembali kepada halaman sebelumnya melihat, oh artinya waqa'a itu terletak. Nah, itu di situ ada proses menghafal di situ. Ada proses menghafal, ada proses murojaah. Ini cara menambah kosakata yang efektif, menambah mufradat yang efektif, gitu ya. Maka saya terjemahkan di setiap kata yang tanpa asing bagi para santri saya terjemahkan, ya. Waqa'a artinya terletak. Ba'da setelah. Setelah, makanya ada ba'da isya, ba'da maghrib. Fi'lul ma'lum. Ini nggak bisa diterjemahkan, ikhwah wal akhwat. Nah, ini harus didefinisikan. Apa fi'lul ma'lum itu? Coba saya nanya nih. Fi'lul ma'lum itu apa? Coba tolong ditunjuk panitia. Apa yang dimaksud dengan fi'lul ma'lum? Pilih aja, yang jarang acung. Adi Riyadi. Mas Adi Riyadi, tafadhol. Yang dimaksud dengan fi'lul ma'lum itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan fi'lul ma'lum? Mas Adi sudah tersambung? Belum tersambung? Mas Muhammad Iqbal Rifai. Mas Muhammad Iqbal, apa yang dimaksud dengan fi'lul ma'lum? Nah, Ustaz. Ya. Fi'il yang aktif, Ustaz. Fi'il yang aktif, mumtaz. Barakallahu fiik. Fi'lul ma'lum, terjawab. Fi'il yang aktif. Ya. Jadi dia predikat untuk fa'il itu fi'il aktif, ya, fi'il ma'lum. Ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum. Wadalla 'ala man, wadalla artinya yang menunjukkan. Yang menunjukkan. Makanya kan kita ada istilah dalil. Dalil itu apa? Yang menunjukkan suatu hukum.
yang menunjukkan pada suatu petunjuk, dalil. Dalla yang menunjukkan ala, atas. Kita sudah belajar harfu jar ya. Kita sudah belajar harfu jar ya. Baik. Kita ulang lagi nih. Ala kan harfu jar. Tolong disebutkan harfu jar. As-sidqa Qaifa. Asid Qaifa. Mbak Asid Qaifa ya. Silahkan Mbak Asid Qaifa. Apa saja harfu jar itu? Ya Ustadz. Harfu jar itu min ila an ala fi ruba bi kaf lam. Khalas, sudah. Barakallahu fiik, jazakillahu khair. Ya, benar. Min ila an ala fi rubba alba al-kaf alam. Ya. Kemudian wadalla ala yang menunjukkan atas man fa'ala al-fi'la. Man artinya siapa? Fa'ala yang mengerjakan atau melakukan. Ya. Al-fi'la fi'il atau predikat. Nah. Aduh, saya hapus saja, taruh agak ke atas. Atau predikat. Jadi, apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il adalah ismun marfu. Isim marfu. Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Yang terletak setelah fi'il ma'lum. Wadalla ala dan menunjukkan atau yang menunjukkan man fa'alal fi'la. Siapa yang melakukan perbuatan. Siapa yang melakukan predikat atau perbuatan atau fi'il. Jadi yang namanya fa'il itu adalah isim marfu yang terletaknya di dalam susunan kalimat terletak setelah predikat yang maklum, setelah fi'il yang maklum, fi'il yang aktif. Ya, bukan fi'il yang majhul ya. Majhul itu contohnya duriba, kalau maklum Pak dhoroba. Jadi predikat untuk fa'il itu adalah fi'il maklum. Wadalla ala man fa'alal fi'la dan menunjukkan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi sederhananya para santri sekalian, kita sederhanakan lagi pengertiannya fa'il ini. Fa'il itu dalam bahasa kita disebut pelaku. Ya, pelaku. Ya, gitu ya. Disebut pelaku atau disebut subjek ya, subjek. Atau ungkapan lain subjek ya. Ya. Baik, kita beralih sekarang. Kita beralih ke contoh. Contoh fa'il. Contohnya kalimat yang bawah ini. Qala an-nabiyyu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala dia adalah fi'il. An-nabiyyu dia adalah pelaku fa'il. Qala artinya berkata. Berkata. An-nabiyyu nabi. Terjemahkan di sini semua orang tahu. An-nabi nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini mana fa'ilnya? Ya. Fa'ilnya adalah ini disebut fa'il. An-nabiyyu di sini sebagai fa'il. Nah, astagfirullah. Nah ini. An-nabiyyu sebagai fa'il. Coba an-nabiyyu ini kira-kira dia bisa selaras nggak dengan definisi fa'il? An-nabiyyu ya ismun marfu waqa'a ba'dal fi'il ma'lum yang terletak setelah fi'il ma'lum dalla ala man fa'al fi'la yang menunjukkan siapa pelaku perbuatan. Baik. An-nabiyyu dia isim marfu, an-nabiyyu. Marfu'nya di sini dengan ditandai dhammah. Isim marfu. Berarti komponen pertama terpenuhi. Ya. Terletak setelah fi'il ma'lum. Terletak setelah fi'il ma'lum atau tidak? Oh iya, ini namanya fi'il ma'lum. Qala. Jadi komponen kedua terpenuhi. Wa dalla ala man fa'ala al-fi'la. Menunjukkan siapa pelaku perbuatan. Qala an-nabiyyu. Nabi berkata. Oh iya. Jadi kalau orang bertanya, siapa yang berkata? Nabi SAW. Terjawab. Berarti unsur yang ketiga juga terpenuhi. Sehingga an-nabiyyu sah disebut fa'il atau pelaku. Ya. Qala an-nabiyyu.
berkata Nabi. Tapi para ikhwas sekalian, kalau menerjemahkan bukan berkata Nabi. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, berkata Imam Nawawi. Ini kalau kita terjemahkan, maka terjemahannya seperti ini. Nabi berkata. Nah, ini kalau kita terjemahkan tafsiriyah, diterjemahkan makna, secara makna. Nabi berkata, bukan tekstual. Kenapa? Karena di dalam susunan bahasa Indonesia itu susunannya itu fa'il itu di awal, ya kan? Fa'il itu subjek S baru predikat, ya enggak? Nanti kalau ada tambahan nanti objek. Kemudian ada K, SPOK kan? Ini bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Arab itu predikatnya dulu. Berkata Nabi. Ini predikat. Kemudian ini subjek. Nah, ini susunan bahasa Arab. Dalam menerjemahkan teks Arab jangan mengikuti susunan bahasa Arab. Jangan mengikuti kaidah bahasa Arab. Ikuti kaidah bahasa yang diterjemah atau bahasa yang dituju, ya. Yang sering terjadi kesalahan ini nih. Berkata Nabi, berkata Syekhul Islam, berkata Imam Nawawi. Nah, itu tidak terjemahan yang keliru, yang kurang rapi, yang masih mengikuti pola i'rabnya Arab. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kita ikut SPOK-nya, jangan fa'il dulu baru fi'il. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nih qalan nabi, qala predikat, an-nabiyyu subjek, atau qala fi'il, an-nabiyyu subjek, ya, ataupun fa'il. Baik, ini tambahan aja ya. Kita beralih sekarang. Contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya, qalat, ya. Qalat Aisyatu. Di mana fa'ilnya di situ? Fa'ilnya ada di Aisyatu, ya. Aisyatu sebagai fa'il. Qalat Aisyatu. Buktinya apa kalau Aisyatu itu sebagai fa'il? Kita coba apakah terpenuhi 3 unsur yang termaktub di dalam definisi fa'il? Kita cek. Oh iya. Ternyata dia isim marfu. Berarti oke. Unsur pertama oke. Kok tahu isim marfu dari mana Ustaz? Nah, ini kan Aisyatu dhammah. Ini tanda dasarnya, itu tanda dasarnya marfu, ya. Jadi jangan pernah menyebut fa'il itu mansub. Qalat Aisyata. Nah, itu berarti pas pelajaran fa'il atau pas pelajaran tanda-tanda fi'il mungkin disambi jogging, gitu, ya. Nah, ini penting sekali. Kok bisa salah harokat itu kenapa? Nah, ini ternyata masing-masing cara baca harokat itu ada pembahasan detailnya. Oh, ini fa'il tuh. Jadi kalau fa'il dhammah. Oh, ini baik. Jadi dia komponen pertama terpenuhi. Yang kedua, waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum, yang terletak setelah fi'il ma'lum. Coba kita cek fi'ilnya di sini. Fi'ilnya adalah qalat. Qalat ini adalah fi'il madhi. Majhul atau maklum? Maklum. Aktif. Ya kan? Qalat berkata, bukan dikatakan. Kalau dikatakan nanti majhul, ya kan? Qalat. Berarti dia komponen kedua terpenuhi. Yang ketiga, dalla ala man fa'al, menunjukkan siapa pelaku perbuatan. Kita tanya, siapa yang berkata? Aisyah. Oh, berarti Aisyah ini dia adalah terpenuhi 3 unsur yang termaktub di dalam definisi fa'il. Sehingga Aisyah fa'il, ya. Terjemahnya gimana? Qalat berkata Aisyah. Itu terjemahan tekstual. Kalau terjemahan yang rapi, terjemahan maknawi, ya. Aisyah berkata, gitu ya. Mohon santri kami siap pola terjemahannya yang sudah mungkin biasa melihat poster-poster berkata Aisyah diganti Aisyah berkata, ya, agar sesuai dengan susunan SPOK bahasa Indonesia. Jadi ini juga pelajaran untuk kita bahwa dalam menerjemahkan teks Arab itu juga tidak bisa lepas dari ilmu nahwu. Ya, itu tidak bisa lepas dari ilmu nahwu. Salah satu sarana belajar agama yang paling efektif saat ini adalah, dan dari zaman dulu sampai sekarang, ya, dengan langsung belajar ke sumbernya, belajar kepada literatur Islam yang ditulis langsung oleh para ulama. Jangan sampai ada santri kami siap ambisinya belajar buku terjemahan. Jangan sampai itu. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Ya. Target kita adalah bisa baca buku langsung yang diterjemahkan itu. Kita bisa baca buku langsung yang Arabnya. Akan beda rasanya nanti, dan keberkahannya pun akan beda. Ya. Banyak kosakata Arab yang tidak bisa diwakili oleh bahasa Indonesia. Ini harus menjadi hasrat setiap santri kami siap. Jangan puas dengan membaca buku terjemahan. Saya harus bisa baca buku aslinya. Ya. Nah, di antara cara memahami buku teks Arab itu belajar nahwu supaya kita bisa menerjemahkan
menghasilkan makna yang sama yang dimaksud oleh penulis aslinya atau bahasa aslinya, itu belajar ilmu nahwu. Ya, ini tidak bisa dilepaskan dari praktek terjemah. Berikutnya adalah fazal mujtahidu. Fazal mujtahidu. Mana failnya di sini? Al mujtahidu sebagai fa'il. Faza, mungkin ini kosakata baru. Saya tulis kan terjemahnya ya. Faza itu artinya adalah berhasil. Coba ada yang namanya faza nggak? Ada yang namanya faza? Nggak ada. Turunannya faza, faizah. Ada nggak? Faizah. Ada, Mbak Faizah. Faizah ya sama. Faizah artinya berhasil. Faiz. Faza, faiz. Bersiap? Oh, Mas. Mas Faizal. Baik, Mas Faizal. Nah, Ustaz. Kalau orang Indonesia Faisal ya. Itu maksudnya Faizal. Faiz. Coba al-mujtahidu kan itu fa'il. Tolong dijelaskan. Ya, yang pertama dia marfu karena tandanya adalah dhammah. Mumtaz. Dan yang kedua, dia terletak setelah fi'il ma'lum, yaitu faza, telah beruntung artinya. Sebagai orang yang melakukan pekerjaan. Ya, barakallah. Pekerjaan apa yang dilakukan? Telah berhasil, orang yang bersungguh-sungguh. Masya Allah, telah berhasil. Mumtaz, Mas Faizal. Masya Allah. Berikutnya sekarang ya. Contoh yang lain. Contoh berikutnya. Hadaral mudarrisu. Mana filenya? Al-mudarrisu. Hadara, saya tuliskan artinya di sini. Mungkin ini asing bagi sebagian kita. Hadara, hadir. Telah hadir. Ya. Al-mudarrisu, guru. Al-mudarrisu, guru. Hadara al-mudarrisu, guru telah hadir. Guru telah hadir. Adakah di sini yang berprofesi sebagai guru? Nah, yang berprofesi sebagai guru, tolong ngacung ya. Guru TPA, guru di kelas, yang penting guru. Ada nggak ya? Nah, silakan. Ustaz. Ibu Ima ya? Mas apa? Mas Pras, al-mudarrisu dia sebagai fa'il. Yang pertama, al-mudarrisu marfu dengan tandanya dhammah di akhir. Kemudian terletak setelah fi'il yang maklum yaitu hadara, dan yang ketiga menunjukkan sebagai pelaku dari hadara. Mumtaz, barakallahu fiik, Mas Pras, Masya Allah. Detail sekali jawabannya. Lanjutnya sekarang. Lanjutnya adalah hadaratil mudarrisatu. Sama ya, kayak hadaral mudarrisu, yang ini hadaratil mudarrisatu. Bedanya ya, bedanya antara dua ini ada kesamaan. Perbedaannya yang ini mudzakkar, yang ini ya muannas. Mudzakkar itu maksudnya laki-laki, ya kan? Muannas itu maksudnya perempuan ya. Baik. Hadaratil mudarrisatu. Ainal fa'il? Al-fa'ilu huwal madrasatu. Mudarrisatu maksud kami ya, bukan madrasah. Hadaratil mudarrisatu. Hadarat al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu di sini sebagai tadi Pak Guru, sekarang Bu Guru. Al-mudarrisatu itu Bu Guru. Mudarrisu Pak Guru. Siapa? Ya, Mbak Komariah. Mbak Komariah. Siapa? Kopalia. Kopalia. Ibu Kopalia, Ibu Guru Kopalia. Hadir? Iya, Ustaz. Hadir. Nah, coba tolong dijelaskan al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu sebagai fa'il karena yang pertama dia sebagai isim marfu', yang kedua dia terletak setelah fi'il ma'lum. Kemudian yang ketiga dia menunjukkan yang melakukan pekerjaan. Ya, barakallahu fiki, mumtaz, Masya Allah. Hadaratil marfu' tandanya ma'dhammah terletak setelah fi'il ma'lum yaitu hadarat, menunjukkan pelakunya fi'il yaitu fi'il hadarat. Kemudian contoh yang terakhir, rosabal kaslanu. Kita terjemahkan dulu ya. Rosaba itu artinya adalah bukan her. Rosaba itu gagal. Nah,
Al-kaslanu pemalas. Pemalas. Itu ya. Gagal pemalas. Itu terjemahan tekstual. Kalau terjemahan yang rapi, pemalas itu gagal. Rosabal kaslanu, pemalas itu gagal. Nah, al-kaslanu di sini marfu, kemudian terletak setelah fi'il maklum yaitu rosaba. Lalu yang komponen yang ketiga adalah menunjukkan pelaku fi'il ataupun predikat, yaitu predikat gagal, ya kan? Sehingga al-kaslanu sah dikatakan fa'il. Alhamdulillah, kita sudah belajar definisi al-fa'il. Sekarang kita lanjutkan pada halaman berikutnya tentang macam-macam fa'il. Macam-macam fa'il. Ada dua macam fa'il. Ya. Yang pertama, zahir. Kemudian yang kedua, dhamir. Zahir dan dhamir. Zahir, isim yang tampak. Dhamir itu kata ganti. Ya, dhamir itu maksudnya kata ganti. Baik. 6. Jadi zahir itu kalau didefinisikan ya, terjemahannya ya, selain kata ganti. Itu namanya nama zahir. Itu isim yang tampak. Isim yang selain kata ganti, selain dhamir, itu disebut dengan zahir. Jadi ada dua macam ini. Untuk macam-macam fa'il. Contoh yang pertama kita bahas dulu. Kita bahas yang pertama, yaitu zahir. Tadi zahir apa? Zahir itu pokoknya yang selain dhamir. Itu namanya zahir. Contoh yang pertama, sa'alal ustadzu. Sa'alal ustadzu. Sa'ala telah bertanya, al ustadzu, ustad. Kalau nggak tahu artinya ditulis di sini. Ya. Al ustadzu, ustad. Baik. Maka fa'ilnya di sini adalah al ustadzu. Al ustadzu di sini sebagai isim zahir al ustadzu karena ini bukan kata ganti, gitu. Contoh yang lain, ya. Contoh yang kedua, shallal waladu. Shallal waladu, anak itu salat. Di mana fa'ilnya al waladu sebagai fa'il. Shallal waladu. Ya. Al waladu isim zahir. Contoh yang terakhir, bakat Maryamu. Bakat Maryamu. Fa'ilnya adalah Maryamu. Ya. Dan dia adalah isim zahir. Dia adalah isim zahir karena bukan fi'il. Maryamu jelas, nama yang tampak. Gitu ya. Nah, kemudian jenis yang kedua sekarang kita masuki fa'il yang jenis yang kedua yaitu dhamir. Jadi fa'il ataupun pelaku dalam bahasa Arab seperti dalam bahasa kita ya, tidak harus isim yang tampak. Bisa berupa kata ganti. Contohnya di sini, katabat. Katabat. Baik. Ustaz, fa'ilnya di mana katabat? Yang bertanya mungkin ya. Maka di sini saya kasih keterangan di sampingnya ya, papan tulis. Di sini fa'ilnya itu tersembunyi. Tersembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya atau fa'il yang dimaksud adalah dia. Dia. Fa'il yang dimaksud adalah dia. Baik. Katabat, sehingga katabat artinya dia perempuan telah menulis. Dia, jadi kan dia perempuan, dia itu. Nah, dia perempuan telah menulis. Dulu kita pernah hafalkan tasrif fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi, ya kan? Coba tolong dibacakan dengan pelan, jelas agar menjadi untuk murojaah bersama. Tolong panitia ditunjuk. Yang ikhwan tolong dibacakan kembali tasrif fi'il madhi. Agung Prasetyo. Silakan Mas Agung Prasetyo. Saya kasih contekan nih halaman 19. Kataba ya, Ustaz ya. Ya, katabat. Mulai dari kataba ya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Mas Agung ya. Jadi katabat dia fi'il yang pelakunya tersembunyi yaitu hiya, katabat hiya. Katabat hiya, kataba huma, katabna hunna ya. Contoh yang lain, jalasat. Jalasat ini juga fi'ilnya dhamir, tersembunyi, kata ganti. Kata ganti apa itu? Yaitu hiya, sama.
Saya kasih footnote 1 juga karena sama. Fi'ilnya tersembunyi. Maksudnya adalah hiya. Ya toh. Kemudian contoh yang lain, kharajna. Jalasat tadi apa artinya? Jalasat itu duduk. Ya toh. Jalasat itu duduk. Duduk tapi untuk dia perempuan. Jalasat. Jalasat, 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 jalasata, jalasna. 6. Contoh yang terakhir untuk yang baris pertama. Ini juga fi'il. Fa'ilnya tersembunyi. Apa fa'ilnya di sini? Fa'ilnya adalah ini. Kita bisa mendeteksi dari sini. Dari akhir ini kan, dari sini. Maksudnya adalah nahnu. Nahnu. Ya. Nahnu. Jadi kharajna, fa'ilnya tersembunyi. Berupa maksudnya fa'ilnya adalah domir. Ya. Kata ganti berupa nahnu. Jalasna. Kata ganti, kami keluar. Ya kan? Kharajna itu artinya keluar. Ya. Baik. Lanjutkan sekarang contoh yang kedua, baris kedua. Kalau ini tadi contoh yang pertama fi'il madhi. Nah, sekarang contoh yang kedua ini, baris yang kedua ini fi'il mudhari. Yang pertama, asyrabu. Asyrabu. Saya jelaskan di papan tulis. Asyrabu di sini fi'ilnya juga tersembunyi. Maksudnya tersembunyi di sini adalah domir. Fi'ilnya berupa domir. Ya. Apa domir yang dimaksud di sini? Asyrabu, oh, berarti ana. Ya. Asyrabu berarti ana. Ya. Kok tahu Ustaz ana? Ya, coba dibuka halaman pembahasan ketika fi'il mudhari dulu. Ada yang disebut dengan huruf-huruf mudhari. Ya, ada huruf-huruf mudhari kan? Ada tersingkat menjadi anita. Fi'il mudhari itu. A, ni, nun, nita. Nunnya panjang berarti ada ya-nya. Ta. Itu. Namanya huruf mudhari. A di sini sebagai terjemahan atau singkatan ana. Nah di sini sebagai singkatannya nahnu. Nahnu kan? Artinya apa? Kami. Kami minum. Ya di sini sebagai singkatannya huwa. Yashrabu. Yashrabu ya. Dia laki-laki minum. Ta di sini sebagai singkatannya hiya. Ini dasarnya seperti itu ya. Hiya. Ta. Tashrabu. Dia perempuan sedang minum. Atau anta. Tashrabu, kamu laki-laki sedang minum juga bisa. Ya kan? Anta. Bahkan anti juga bisa. Tapi kalau anti nanti ada tambahan ya dan nun di akhir ya. Tashrobina. Tashrobina. Ini dia. Minum. Ini yang belum tahu artinya ditulis ya. Tambah kosakata minum. Ashrabu minum. Ashrabu aku sedang minum. Itu terjemahnya. Satu kata seperti kesannya satu kata dalam bahasa Arab, tapi itu maknanya adalah sebenarnya banyak kata. Ya. Kemudian contoh yang lain, tashrobu. Tashrobu artinya kamu sedang minum. Kamu sedang minum. Baik. Dia maksudnya ke sini kan. Kamu sedang minum. Ya. Yang terakhir, contoh yang terakhir, yashrobuna. Artinya apa? Mereka sedang minum. Kenapa kita terjemahkan sedang minum, sedang minum, sedang minum? Karena dia fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu menunjukkan makna sekarang atau akan datang akan. Nah, ini lagi-lagi bukti bahwasanya menerjemahkan itu tidak bisa lepas dari ilmu nahwu. Ya. Coba tolong ditasrifkan fi'il mudhari. Tolong ditunjuk secara acak. Tasrifkan fi'il mudhari. Antisa. Antisa. Akhwat atau ikhwan? Akhwat. Mbak Aprilianti. Baik, Mbak Aan, Antisa, Mbak Aan, Antisa, Aprilianti. Tolong ditasrifkan fi'il asyrabu, tashrabu. Dimulai dari fi'il mudhari ya. Yashrabu. Dimulai dari yashrabu. Sudah tersambung? Belum tersambung? Belum. Coba yang lain. Ya, Umi. Umi Iya. Ana. Silakan Umi. Tasrobu ya? Iya. Iya. Yashrobu, yashroban. Yashrobu. Ya.
Yashrobu yashrobani yashrobuna. Tashrobu tashrobani yashrobna. Tashrobu tashrobani tashrobuna. Tashrobina tashrobani tashrobna. Ashrobuna ashrobuna. Barakallahu fiki Umi, barakallahu fiki. Barakallah. Jazakallah khair. Iya. Sekarang kita lanjutkan baris yang ketiga. Ini uktub. Kalau tadi yang pertama fi'il mudhari, yang kedua fi'il yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga ini fi'il yang jenis ketiga itu fi'il amr ya. Uktub artinya tulislah. Ya kan? Uktub tulislah. Filenya di mana? Uktub tulislah. Filenya adalah apa? Tersembunyi nih. Filenya tersembunyi. Footnote-nya nomor 3 ya. Tersembunyi. Maksudnya apa? Kalau uktub di sini. Kalau uktub di sini anta maksudnya. Uktub. Tulislah anta, tulislah kamu. Maksudnya kan gitu. Uktub ya. Contoh yang kedua adalah ikra. Bacalah. Ikra, bacalah. Maksudnya siapa fa'ilnya? Kamu. Bacalah kamu fa'ilnya. Anta. I'lamu, ya kan? Artinya ketahuilah. Ya. Siapa fa'ilnya? I'lamu, karena i'lamu berarti fa'ilnya antum, ya kan? Baik, kita ulang juga sekarang yang nomor 3. Saya tuliskan lagi di sini, saya perdetailkan lagi ya. Tersembunyi, ini anta. Kemudian ini juga anta, kemudian yang ini antum. Tolong ditunjuk dari ikhwan ya. Untuk membacakan tasrif fi'il amr. Yogi. Baik. Mas Yogi. Sudah tersambung Mas Yogi? Belum? Nah, coba yang lain sekarang. Tunjuk yang lain. Mas Setia Nugroho. Halo Mas Setia Nugroho. Nah, tolong Mas Setia Nugroho ditasrifkan iqra. Tasrifkan fi'il amr ya. Iqra. Nah. Tafadhol. Kurang jelas suaranya? Supaya yang lain bisa murojaah juga. Tolong diperkeras lagi. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita sekarang beralih ke ketentuan fa'il ya. Kita beralih ke ketentuan fa'il. Nah, ketentuan fa'il. Yang pertama, fa'il harus selalu marfu. Fa'il harus selalu marfu. Jadi fa'il itu berarti kalau dia tanda isimnya harus marfu, harus itu. Ya, coba sekarang saya tanya. Apa saja tanda isim marfu itu? Banyak ya tanda isim marfu ya. Isim mufrad. Apa tanda marfu'nya isim mufrad? Kalau ada yang dibuka. Juliana, Mas Juliana. Mbak Juliana. Apa tanda marfu'nya isim mufrad? Mbak Juliana. Tidak ada? Baik. Sudah, kalau tidak ada kita lanjutkan aja. Jadi dia tanda fa'il itu semua harus marfu posisi. Santri sekalian bisa diulang halaman 13 tabelnya ya. Halaman 13 tanda-tanda i'rab untuk isim. Jadi khusus fa'il yang dipakai yang marfu saja, yang tabel nomor pertama itu. Tandanya, tanda marfu itu tanda marfu isim berkisar. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga dhammah muqaddarah. Itu 3 macam tanda marfu untuk isim. Ada isim yang tandanya marfu'nya dhammah seperti isim mufrad, seperti jamak, taksir, kemudian seperti isim alladzi la yansharif, itu kan marfu semua tuh. Ada yang tanda marfu'nya, ada yang tanda marfu'nya alif tambahan tadi. Apa yang tanda marfu'nya? Isim musanna yang menunjukkan 2. Ada yang tanda marfu'nya al-waw. Apa itu? Yaitu asmaul khamsah. Ada yang tanda marfu'nya dhammah muqaddarah, yaitu isim maksur dan isim mangkus. Nah, ini miliknya fa'il semua itu. Makanya tanda-tanda i'rab dibahasnya sebelum fa'il. Karena kalau kita tidak belajar tanda-tanda i'rab isim, terus kita belajar fa'il, kita akan bingung. Seperti kemarin tuh. Ya, ketika kita bahas apa ya kemarin tuh? Isim maksur atau isim apa ya? Isim mu'rab. Isim maksur, isim mangkus itu termasuk isim mu'rab. Nah, kita sudah singgung tentang mu'rab mabni, ada yang kebingungannya. Marfu', mansub dan juga ada yang bingung. Baik. Kemudian ketentuan yang kedua, fa'il harus selalu didahului fi'il maklum. Ini ketentuan yang kedua. Fa'il harus didahului oleh fi'il maklum, yaitu fi'il yang aktif.
Fi'il yang aktif. Kalau di fi'il majhul tidak bisa. Itu nanti pembahasan yang lain namanya naibul fa'il. Ya. Kemudian ini sudah. Yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya berselang. Coba dilihat contohnya kayak apa itu? Fa'il yang tidak bersambung dengan fi'ilnya atau fa'il yang tidak bersambung dengan pelakunya. Coba dilihat halaman baris bawahnya itu kan, ada baris bawahnya. Contohnya yang di sini nih. Fa'il tidak harus bersambung dengan fi'ilnya. Contohnya nih, wah. Sa'alan nabiyya rajulun. Sa'alan nabiyya rajulun. Artinya sa'ala telah bertanya. Tadi sudah dituliskan sa'ala bertanya. Tidak perlu diterjemahkan lagi. Sa'ala telah bertanya. An-nabiyya nabi rajulun. Seorang laki-laki. Di sini fa'ilnya adalah rajulun. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah sa'ala. Ada pemisah antara fa'il dan fi'il, yaitu an-nabiyya. Boleh seperti itu ya. Ketentuan yang keempat, bila fa'il sulit dicari, maka gunakan pertanyaan apa atau siapa. Jadi contohnya tadi, sa'alan nabiyya rajulun. Nabi bertanya kepada seorang laki-laki. Untuk mencari mana fa'ilnya ditanya siapa. Siapa yang bertanya. Kalau apa, saya sepertinya susah ya kalau apa ya. Yang sering dipakai untuk menanyakan fa'il itu siapa. Siapa. Gitu ya. Siapa yang bertanya itu Nabi SAW. 5. Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Mu'annas itu artinya nih, perempuan. Kalau dalam bahasa Arab yang berstatus mu'annas atau perempuan bukan hanya manusia atau hewan, tapi juga benda mati pun ada yang berstatus mu'annas, ya. Jadi kalau pelakunya mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Fi'ilnya harus mu'annas. Gimana cara menjadikan fi'il itu mu'annas? Nih. Yang pertama yang A. Bila fi'il madhi ya dengan ta mati seperti sholahat. Kalau kita mau jadikan fi'il madhi itu menjadi mu'annas, tambahin tak mati, tak sukun. Menjadi sholahat. Sholahat. Kataba misalnya jadi kata kholat keluar, khoroja. Jadi khorojat ditambah tak. Makanya muslimat ya kan? Ada tak kan di situ. Kaum muslimat itu kaum ibu-ibu. Ya. Fi'il madhi maka tambahkan tak di akhirnya. Tinggal ditambahkan tak. Kalau fi'il mudhari maka ditambahkan tak di awal fi'il. Tambahkan tak asluhu. Apakah disesuaikan dengan jamak musannanya Ustaz? Huma dan hunna? Tidak usah. Fokus aja kepada mufrad. Ya. Mufrad. Ya, fokus saja kepada mufrad. Tidak perlu memperhatikan huma enggak usah. Karena nanti walaupun fa'ilnya itu mau musanna ataupun jamak, fi'il itu tetap harus mufrad. Tunggal. Dalam bahasa Arab seperti itu. Predikatnya tetap harus tunggal. Predikat tidak mengikuti pelaku dalam masalah jamak dan mufradnya. Nah, ini diterangkan di poin yang 6 tuh. Bila fa'ilnya musanna atau jamak, maka ya tetap dalam keadaan mufrad. Gitu. Kita contoh dulu. Contoh yang kelima nih. Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus beri tanda mu'annas. Kita kembali. Yang fi'il madhi. Fi'il madhi mu'annas. Contohnya yang ini nih. Contohnya. Ya, ini contohnya. Hadaratil bintu. Hadarat telah hadir. Al bintu anak perempuan. Al bintu anak perempuan. Nah, karena fa'ilnya di sini mu'annas, maka fi'ilnya predikatnya juga harus berstatus mu'annas. Caranya gimana? Hadarat al bintu. Disukunkan hadaratnya. Kok disukunkan Ustaz? Iya disukunkan. Tapi di contoh ini kan ada kasrohnya Ustaz. Ya enggak? Kasroh enggak itu? Ya, kasroh itu Ustaz. Iya kasroh. Kok bisa? Sebabnya adalah karena, nih saya jelaskan kronologisnya ya para santri. Karena bertemu dua sukun. Di sini ada bertemu dua sukun. Sukun yang pertama. Ini sukun. Harusnya kan gitu. Dulu pernah saya jelaskan ya, saya ulang lagi nih. Kenapa? Dan kaidah dalam bahasa Arab, kalau ada dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama diganti kasroh. Sukun yang pertama diganti kasroh, gitu ya. Hadaratil bintu, gitu. Nah, sekarang fiilnya harus tetap mufrad. Nah, jangan sampai terkecoh ya. Jangan sampai ikuti kaidah yang kelima muannas, mudzakkar. Kalau dalam masalah jenis kelamin, ya, jenis kelamin fiilnya dengan fa'il, maka mengikuti muannas, mudzakkar. Gitu ya. Tapi kalau dalam masalah jamak
jamak dan mufrad, tunggal dan jamak, dalam kaidah bahasa Arab, fi'il itu tetap mufrad. Tidak mengikuti jamak dan tidaknya pelakunya. Pokoknya fi'il tetap mufrad. Contohnya hadarul wildan. Kita cari yang musanna dulu nih. Hadarul wildan. Hadara telah hadir al wildan, 2 anak. Al wildan, 2 anak laki-laki. Al wildan itu sering diartikan laki-laki. Walad, ya walad gitu kan. Hadarul wildan. Oh, hadarul waladan. Hadarul waladan. Nah, hadara di sini tetap dia tunggal hadara. Ya kan? Dia tetap tunggal, bukan hadara. Kan kita sudah menghafalkan tadi di tasrif fi'il madhi. Hadarahuma, hadaruhum. Jadi kita tidak pakai hadarul walidan. Hadara panjangkan al-waladan, enggak. Tapi tetap mufrad hadara, 2, 1. Paham ya? Contoh yang jamak. Kita cari di bawah kalimat itu ada contoh yang jamak. Contoh yang jamak misalnya mana yang jamak ya? Nih. La yadkhulul jannatu illal mu'minun. Failnya mana di situ? Failnya adalah al-mu'minun. Failnya mana? Yadkhulu. Perhatikan di situ. Failnya berupa jama' al-mu'minun itu kan kaum mukminin. La yadkhulu, tidak akan masuk al-jannata, surga, illa kecuali al-mu'minun, orang-orang beriman, kaum mukminin. Masuk surga kecuali orang beriman. Maka di sini jamaknya al-mu'minun, tapi perhatikan di situ fiilnya tetap yadkhulu, bukan yadkhuluna. Ya. Mohon ini diperhatikan ya. Jadi fiilnya musanna ataupun jamak maka fa'il tetap harus fa'ilnya musanna atau ya. Baik. Yang ketujuh terakhir, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bihi atau objek. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bihi atau objek. Contohnya apa? Contohnya di sini. Contohnya adalah yang ini tadi. Sa'alan nabiyya rajulun. Sa'alan nabiyya rajulu. Nabi ditanya oleh seorang laki-laki. Rajulunya fa'il, di mana objeknya an-nabiyya? Terletak setelah objek an-nabiyya. Nabiyya di sini objek, yang ditanyakan nabi. Ya. Contoh yang lain yang ini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Maka fa'ilnya itu adalah ulama'u di sini fa'ilnya. Dia terletak setelah objek. Apa objeknya? Yaitu lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah Allah. Dan ini juga menjadi contoh untuk poin yang kedua. Yang ketiga ya. Poin yang ketiga yang ini. Bahwa fi'il dengan fa'il itu tidak harus bersambung. Ini terpisah kan? Fi'ilnya apa? Yakhsha. Antara fi'il dengan fa'il terpisah di sini. Oleh Allah min ibadihi. Ya dah. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai 7 ketentuan fa'il. Sekarang kita sisa waktunya, ya kan? Ini ada beberapa contoh yang belum kita terjemahkan. Yang pertama, hadarul waladu. Artinya anak itu telah hadir. Hadarul waladu. Ini bisa masuk pada ketentuan bahwa fi'il itu marfu' nomor 1, ya kan? Ini juga bisa sebagai contoh hadara, ya. Seperti itu. Kemudian yang ini juga belum kita terjemahkan. Hadaratil bintan. 2 anak perempuan itu datang. Nah, ini sebagai contoh bahwa jika fi'ilnya mu'annas, jika fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas nih. Hadarat al-bintan, 2 anak perempuan. Maka harus mu'annas. Jadi fa'il itu mu'annas, mudzakkar. Dan ini juga sebagai contoh bahwa fi'ilnya musanna atau jamak, maka fa'il harus tetap mufrad. Fa'ilnya musanna atau jamak, mohon maaf secara alat ya. Ini fi'ilnya mufrad di sini. Kan dalam mufrad hadaratil bintan. Al-bintan itu musanna. Ya, 2 laki-laki. 2 perempuan ya. Yadhhabul aulad. Ini juga sama. Ini contoh untuk ya, ini contoh untuk jika fa'ilnya musanna ataupun jamak, ini jamak, maka fi'il harus tetap mufrad. Yadhhabul aulad, bukan yadhhabunal aulad, bukan. Tadhhabul banat, ya. Anak-anak perempuan itu pergi. Tadhhabu di sini mufrad ya kan? Hiya, bukan hunna. Tak? Ini contoh untuk fa'il yang jamak, maka fi'il tetap harus mufrad, tapi jenis kelamin harus sama. Musanna, gitu kan? Ini juga belum kita terjemahkan. Sa'alani dzata yaumin. Aku ditanya pada suatu hari. Dzata itu pada. Yaumin, suatu hari. Aku ditanya pada suatu hari oleh seorang. Ya. Ini contoh untuk fa'il itu tidak. Kemudian juga contoh fa'il itu marfu. Ini fa'ilnya kan. Ini juga bisa menjadi contoh bahwa fa'il boleh berada di belakang objek. Ketentuan fa'il boleh di belakangnya objeknya. Contoh yang lain, wa idza batala Ibrahim rabbuhu. Ibrahim rabbuhu, fa'ilnya adalah rabbuhu. Ini
Contoh untuk ketentuan bahasanya fa'il boleh terletak setelah objek, objeknya Ibrahima. Artinya apa? Wa idhi, dan ketika ibtala, diuji Ibrahim rabbuhu oleh Tuhannya. Yang terakhir, qad ja'akum rasuluna, telah datang rasul kami. Telah datang rasul kami. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah rasuluna di sini. Ya, rasuluna. Ini sebagai contoh ketentuan bahasanya fa'il itu harus marfu. Fa'il itu boleh terpisah dengan fi'ilnya. Ini fi'ilnya ja'a, ya kan? Terpisah oleh domir kum. Kemudian juga ini sebagai contoh bahwa fa'il boleh terletak setelah objeknya. Objeknya adalah kum di sini sebagai objek. Ya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang definisi fa'il, ya, tentang pengenalan 7 macam isim yang marfu. Kita sudah mengenalkan 7 macam. Kemudian kita sudah masuk pembahasan pertama, jenis isim yang marfu pertama fa'il. Kita bahas definisinya, kita bahas 2 macamnya, kita bahas ketentuan fa'il. Sekarang kita lanjutkan kepada evaluasi. At-tamrin. Mohon dipersiapkan at-tamrin ya. Saya akan tunjuk. Nah. Kita upayakan kerjakan semua nih tamrin. Bismillah, semoga cukup ya. Nomor 1. Ini tugasnya adalah sahih. Sahih itu artinya benarkan. Apa yang tarahu kamu pandang. Khata, salah. Nah, jadi tugasnya adalah tolong dibenarkan apa yang teman-teman pandang kalimatnya salah. Jadi kalimat ini, gitu, kalimat yang pertama. Silahkan dicek kalimat pertama ini yang salah mana dibenarkan. Ya, ini kalian teman-teman sekalian silahkan fokus kepada fiilnya dan fa'ilnya saja. Fiilnya dan fa'ilnya saja ya. Tolong ditunjuk panitia. Siapa? Rambi. Randi. Mas Randi Rastia. Mas Randi Rastia. Baik. Tolong nomor 1 silakan dikerjakan. Safara ummuka ila Jakarta. Tolong dibenarkan. Kalimat ini salah. Safara ummuka. Nah, Ustaz, kalimat ini salah di safaronya, di fiilnya. Fiilnya harus mu'annas ditambah ta. Jadinya gimana? Jadi safarat ummuka ila Jakarta. Barakallahu fiik. Mumtaz, Masya Allah. Mas Sandi. Nomor 2. Coba. Rifqan Dimas Muflihan. Itu Mas Muflihan. Ya, silakan Mas Muflihan. Dhahabat tajirani. Dhahaba at-tajirani ila suq. Salahnya di fiilnya harusnya itu mufrad, jadi dhahabat tajirani ila suqi. Mumtaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jadinya dhahabat tajirani, alifnya dihilangkan. Ya, ini dihapus jadi dhahaba. Mumtaz, barakallahu fiik. Nomor 3. Dedit. Mas Dedit, silakan Mas Dedit. Nah, Ustaz, bismillah. Salahnya di fiilnya yang roja'an, Ustaz. Mumtaz, seharusnya mufrad. Mufrad. Jadinya gimana? Roja'a al-bintani minal madrasati. Coba, Mumtaz, barakallahu fiik. Saya ingin tanya tambahan nih. Kenapa salah? Mas Dedit. Kenapa roja'an? Seharusnya mufrad ya, karena kalau fa'ilnya mutsanna atau jamak, fi'il harus tetap mufrad. Mufrad. Barakallahu fiik, Masya Allah. Alhamdulillah paham ya. Nomor 4. Oh iya benar, roja'atil. Sahih. Roja'atil bintani ya. Karena dia mutsanna. Sahih. Barakallahu fiik. Siapa nomor 4? Dian Cahyani. Mbak Dian ya. Mbak Dian Cahyani. Ya, fadhol. Yang salah yang mana nomor 4? Salah. Yarqudna, yang benar tarkudu. Mumtaz, tarkudu. Coba dibaca Mbak Dian. Tarkudul banatu 'ala sarir. Mumtaz, barakallahu fiki. Tarkudul banatu 'ala sarir. Kenapa Mbak Dian tarkudu? Karena al-banat muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas. Mumtaz, al-banat muannas, maka fi'ilnya harus muannas. Di samping itu, kenapa enggak yarkudna? Ya. Kenapa enggak ikut-ikut jamak? Walaupun al-banat fa'ilnya jamak, fi'ilnya harus tetap mufrad. Mumtaz, barakallahu fiki. Masya Allah. Nomor 5. Safina. Mbak Safina. Tafadhal. Nah, Ustaz. Yarkabu. Yang salah yang mana? Yarkabunya ya, Ustaz. Yarkabu, yang benar? Yang benar itu
Bentar. Yarkabul musafirun. Yang benar yang mana? Udah benar, Ustaz. Udah benar ya, berarti nggak Iya, salah udah ya? benar, soalnya Baik, udah mufrad. Udah mufrad, benar. Ini jawabannya ya. Yang benar mana? Ya udah benar gitu. Karena tugasnya sahih, benarkanlah yang tak salah. Ya sudah benar. Barakallahu fiki. Benar. Yarkabul musafirin as-sayyarah. Baik, nomor 5. Nomor 5 udah ya. Nomor 6. Pujiantara. Pujiantara ya. Mbak Puji. Ya, Ustaz. Oh, Mas Puji. Ya, silakan. Yadhabu ukhtuka ilal mustashfa. Afwan, Ustaz, yang nomor 5 tadi ada yang keliru, Ustaz. Oh, yang itu yang salah musafirina, Ustaz. Oh, sahih, sepertinya. Benar. Iya. Sahih. Mumtaz. Jadi yang benar gimana, Mas? Yarkabul musafiruna as-sayyarata. Mumtaz. Yarkabul musafiruna as-sayyarata. Kenapa dia musafiruna? Karena dia fa'il dari yarkabu, Ustaz, dan harus marfu. Fa'il dari yarkabu. Mumtaz. Baik. Kenapa bukan rina tapi runa? Bau dan nun, bukan ya dan nun? Karena kalau ya dan nun sebagai tanda nasab, Ustaz. Nasab ya. Ini harus marfu karena fa'il marfu ya. Nah, ini jenisnya fi'il, jenisnya isim apa? Isim mufrad, jamak. Oh, jamak mudzakkar salim, Ustaz. Nah, jamak mudzakkar salim. Coba jamak mudzakkar salim tanda marfu'nya apa? Subutun nun. Jamak mudzakkar salim subutun nun. 6. Tanda mansub benar subutun nun? Afwan, Ustaz. Al-wawu, Ustaz. Al-wawu ya. Kemudian tanda mansubnya? Tanda mansubnya al-ya. Al-ya'u, aywa. Tanda majrurnya? Sama, Ustaz, al-ya. Ya, barakallahu fik. Udah, ini pertanyaannya udah dibenarkan nih. Nomor 5 udah cukup ya. Jazakallah khair, Mas. Yarkabul musafiruna as-sayyarata. Ya, baik. Sekarang nomor 6. Nomor 6 tadi. Oke, lanjutin enggak apa-apa deh. Tafadhol. Nomor 6. As-su'al yadhhabu ukhtuka ilal mustashfa. Khata wa sahih ukhtuka ilal mustafa. Ilal mustashfa. Mumtaz, masyaallah, barakallahu fiik ya. Tadi Mas apa namanya? Mas Pujiantara, masyaallah spesial Mas Pujiantara, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Nomor 7 sekarang. Sekarang nomor 7. Rizki Ama Awaluddin. Silakan Mas Rizki Awaluddin. Nah, Ustaz. Nomor 7. Coba yang salah yang mana? Yang keliru. Tashdari akhak al-kitabah. Jadi ke fokus ke fa'il dan fi'il. Tashdari akhak al-kitab al-jadid. Ini jadi akhuka. Ayo, Mumtaz. Jadi di sini kesalahannya ya. Jadinya akhuka. Coba dibacakan, Mas. Tashtari akhukal kitabal jadida. Baik, kenapa jadi akhuka? Kalau akhuka kan dia posnya dia adalah isim asmaul khamsah. Namun karena akhuka dia berarti adalah mansub. Karena dia harus fa'il maka asmaul khamsah marfu dengan wawu. Mumtaz, masyaallah, barakallahu fik. Coba diulangi, tanda i'rabnya asmaul khamsah apa aja? Marfu'nya pakai? Kalau marfu pakai wawu, Ustaz. Marfu mansubnya pakai? Dengan wawu, mansubnya dengan alif, dan majrurnya dengan ya. Mumtaz, barakallahu fik. Sahih, insyaallah, alif salik. Nomor 8. Yusalli abika fil masjid. Coba. Raihani. Mas Raihani Miftahu. Oh, Mbak Raihani. Silakan, Mbak. Yusalli abika fil masjid. Harusnya yusalli abuka fil masjidi karena abika itu majrur. Dia masuk asmaul khamsah. Padahal itu harusnya kan dia kan fa'il dari yusalli. Harusnya marfu. Tanda marfu'nya asmaul khamsah itu pakai wawu. Masyaallah. Lengkap jawabannya ya. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. 9 sekarang. Raja'al qadhi minad diwan. Anugrah, Mbak Anugrah. Mas Anugrah. Kayaknya Mbak Anugrah ya. Mbak Anugrah, silakan. Mbak Anugrah Istiranda. Kustiranda. Mas kita ya. Tafadhol. Anugrah Kustiranda. Nah. Yang benar Qadi. Yang benar Qadi.
Raja al-qadi minad diwan. Yang benar gimana? Raja al-qadi. Berarti sama ya? Sama. Al-qadi. Karena qadi. Baik. Jadi di sini nggak ada yang salah ya? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Muqaddar, Nah, ini jawabannya. Ya, nggak ada yang salah. Benar kalimat ini. Raja al-qadi minad diwan. Coba al-qadi di situ dia termasuk isim apa itu? Isim maksur. 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 Mankus. Maksur atau mangkus? Mangkus. Ya, berarti isim mangkus. Baik. Al-qadi sebagai fa'il ya? Dhammah muqaddar, Ustaz. Nah, fa'il kan marfu. Nah, dhammah muqaddar. Mumtaz. Coba Mas ya. Afwan Ustaz, yang nomor 7 tadi Ustaz. Tasdarinya enggak diganti. Benar diganti. Sahih. Mumtaz. Barakallahu fiik. Diganti yashtari ya. Nah, Ustaz. Sahih. Barakallahu fiik. Yashtari akhuka al-kitab al-jadid. Masyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Raja al-qadi minad diwan. Coba Mas Anugrah tolong diulangi tanda-tanda i'rab untuk isi mangkus. Marfu'nya pakai? Marfu'nya dhammah muqaddarah. Mansubnya fathah zahirah. Majrurnya kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Jazakallah khair, Mumtaz. Kemudian soal yang ke-10. Sa'adatil fata akhaka. Mas Ihsan Maulana Ahnan. Tafadhal Mas Ihsan Maulana. Ya. Silakan. Kesalahannya terletak pada fiilnya. Seharusnya berbentuk mudzakkar. Mudzakkar, sahih. Jadinya gimana bacanya? Sa'adal fata akhahu. Sa'adal fata akhahu. Sa'adal fata akhahu. Kita beralih, kita selesaikan yang tamrin yang ini. Selesaikan. Ini ada catatan ya para santri sekalian, nih catatan. Catatannya adalah dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulukan kata kerja, kemudian subjek. Ya kan? Kata kerja, kemudian subjek. Ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab, ya, tidak mengikuti pola bahasa Indonesia. Yang di bahasa Indonesia itu fa'il dulu baru fi'il, ya kan? Subjek dulu baru predikat. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab, maka kita harus menyesuaikan susunan kata dalam bahasa Arab. Fi'il dulu baru fa'il. Jadi predikat dulu, baru kemudian subjeknya, ya. Nomor 1. Coba nomor 1. Itu banyak terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Fatimah telah menulis surat. Siapa? Hah? Mbak Eka, Putri Kenanga. Ustaz. Coba diterjemahkan, Fatimah telah menulis surat. Sebelum menerjemahkan, dari kata-kata yang ada di kalimat pertama, mana yang Mbak Eka nggak tahu? Atau tahu semua? Kelas? Ya, baik. Silahkan, terjemahkan. Sebentar, Ustaz. Katabat Fatimatu ar-risalata. Sahih, barakallahu fiik. Masya Allah. Katabat Fatimatu ar-risalata. Katabat Fatimatu ar-risalata. Jadi risalah itu artinya surat ya. Mumtaz. Masya Allah. Beralih ke nomor 2. Ayahmu telah pergi ke kebun. Siapa? Tadi yang tadi itu. Sama. Kayaknya udah. Mbak Fritania Ofi. Ayahmu telah pergi ke kebun. Silakan. Zahaba abuka ilal bustani. Mumtaz. Zahaba abuka ilal bustan. Aywa. Mumtaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, bustan itu teman-teman artinya kebun. Al-bustan. Gitu. Berikutnya nomor 3. Siapa nomor 3? Mas Yulianto Abu Yumna. Maryam sedang minum susu. Nah, Ustaz. Nah, fadal. Tashrabu Maryamu al-labana. Masya Allah, Mumtaz. Tashrabu Maryamu al-labana. Masya Allah. Ini ya, Ustaz. Barakallah. Ya. Al-labana. Laban.
Aduh, terhapus semua. Saya tuliskan di sini supaya bisa menjadi pelajaran yang lain. Al-labana artinya susu. Ya, laban itu susu. Nomor 5. Nomor 5 belum ya. Nomor 4 dulu ya. Nomor 4. Mas Andi Triatmojo. Mas Adi Triatmojo, orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah. Yastami'ul muslimuna al-mukhatabata. Al-mukhatabata atau khutbata ya. Ya, au khutbata. Al-khutbata. Mumtaz. Barakallahu fiik. Yastami'u al-muslimuna al-khutbah. Nah, ya. Ini saya kalau nulis titik 2 itu saya coret lurus ya. Itu maksudnya titik 2 ya. Yastami'u al-muslimuna al-khutbata. Ayo. Khutbata itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Itu sebagai namanya khutbah ya. Artinya khutbah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Wa jazakallah khair. Fika barakallah. Kita lanjutkan nomor 5. Siapa? Nuzul. Mas Nuzul. Oh, Abu Zul. Silakan Mas Abu Zul. Ayahmu telah memerintah Ali. Amaro abuka aliyan. Masyaallah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Amaro abuka aliyan. Ini terjemah nomor 4 ya. Nomor 5 maksudnya. Amaro itu artinya adalah memerintah. Yang terakhir. Nomor 6. Siapa? Sinta ya. Mbak Sinta. Sinta Yohani. Mbak Sinta. Yang nomor ya, silakan. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Nasaroni ar-rajulu fis-suqi. Masya Allah. Mumtaz. Nasaroni ar-rajulu fis-suq. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nasaroni telah menolongku ar-rajulu seorang laki-laki fis-suqi di pasar. Suq itu artinya pasar. Ya. Suq itu artinya pasar. Nah. Atau ini juga bisa diganti yang lain, yang sinonim. Sa'adani. Sa'adani. Nah. Sa'adani ar-rajulu fis-suq. Nah, gitu ya. Sa'adani ar-rajulu fis-suq. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pelajaran pada kesempatan kali ini. Kita sudah menyelesaikan materi sekaligus juga evaluasi, yaitu tamrinnya secara lengkap, alhamdulillah. Dan secara merata, kita sudah pilih beberapa santri yang memang jarang mengacungkan, mungkin barangkali tidak tahu cara mengacung, sehingga kita pilih acak saja ya, supaya latihan ini bisa tersebar secara merata ya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang belum jelas pelajaran kali ini, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup ya. Nanti insya Allah akan kami bantu untuk menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang telah disampaikan oleh majelis ilmu pada pagi hari ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kalau tab kayak gini, wa jazakallahu khair. Oke, itu